Oke guys, kita langsung aja masuk ke match yang kedua. Gue coba analisis lagi dari Genflix Aerowolf melawan Bigetron di MPL Season 6 Playoff Day 1. Kita langsung masuk aja ya. Nah, tadi di game 1 skornya 1-0 ya. Kita lihat langsung aja draft picknya itu. Genflix itu dia dapat first pick, dia nge-ban Nata, Uranus sama Selena. Nah, gua nggak tahu ya kenapa ya, maksudnya dari tadi itu dia ban Nata terus. Entah ada pemain Bigetron yang hero signature-nya Natalia kah atau gimana. Lalu dia nge-ban Uranus itu pasti buat ngamanin sideline-nya supaya hero-hero yang sustainnya panjang kayak gue bilang tadi itu nggak dipakai. Lalu dia respect ban Selena. Nah, seperti yang gue bilang tadi ya, di game 1 itu Selenanya KYY itu keren banget. Dia berhasil sih, itu make a game banget sih. Arrow-nya itu on point banget dan akhirnya bikin banyak pemain Genflix tuh ke pick off. Lalu dari Bigetron sendiri dia udah nge-ban Barat sama Roger. Nah, karena Roger itu dia asik banget ya buat early, mid, sama late gamenya. Udah gitu dia bisa range sama jarak dekat juga. Sama Barat, karena Barat masih OP banget ya waktu itu ya. Sustainnya panjang dan skill stun sama gigitnya itu ganggu banget sih. Apalagi kalau dia dikeroyok itu player Barat makin menjadi. Nah, kita lihat langsung Bigetron nge-ban ya. Nah, dia nge-ban Khalid. Nah, karena Khalid itu juga di early-nya udah sakit banget. Habis itu clear-nya cepat, langsung bisa berantem di bawah. Takut diambil sama Genflix ya. Nah, dia first picknya justru Esmeralda ya. Gue nggak tahu sih, karena mungkin menurut dia dia pengen ngamanin sideline-nya dulu dari Genflix, tapi dia lepas di sini Jauhead sama Yuzong. Dia lepas Jauhead sama Yuzong, dimana Jauhead itu dia kalau ngebully zoning core musuh itu gua rasa lebih gila sih dari Hilda ya. Terus dia larinya juga cepet, movement speednya, dia bisa lempar buff buat reset kalau misalnya nggak berhasil lempar core-nya. Udah gitu kalau misalnya Jauhead nih tank musuh juga ngezoning, terus ada Jauhead di situ. Nah, Jauhead itu bisa ngelempar tanknya, terus di follow up sama teman-teman itu tank musuh tuh juga jadi riskan ya, rawan. Sama Yuzongnya dia lepas. Gue nggak tahu sih, kalau dari gue mungkin, nah kan Jauheadnya diambil kan, mungkin Yuzongnya karena tadi kalah di early kali ya, jadi mungkin dilepas aja. Dia harusnya ngamanin kalau nggak Yuzong Tamus lagi sih, cuman kayaknya Yuzong sih, karena Yuzong itu parah banget, dia bisa ngancurin set up war. Nah kan Yuzong kan dia ngancurin set up warnya itu asik banget. Yang tadinya rapi-rapi udah susun formasi sama Yuzong tuh jadi berantakan. Nah, Genflix langsung ngamanin Link sama Hilda. Nah, ini gua rasa karena tadi dia nggak dapet hero core ya, core-nya di ban semua, Lancelotnya juga diambil ya tadi Lancelotnya ya. Game 1 Lancelot bukan ya? Ya pokoknya tadi gue lupa deh. Pokoknya disisain Harit doang core-nya buat si Genflix. Sekarang dia ngamain core-nya duluan, sama Hilda buat zoning core dari BTR. Dia langsung ngamanin. Nah, di sini nextnya itu Bigetron nge-pick. Dia tank udah, sideline udah,
Gua rasa dia nggak mungkin antara core-nya diaman duluan sebelum di ban, atau dia ngepick sideline lagi, tergantung ya, tergantung dia mau pakai 2 core apa enggak. Dia bisa ngambilin core ya. Nah, lens ya, sini dia ngamanin lens sebelum core-nya di ban lagi sama Gen Flip, jadi dia nggak dikasih main gitu. Walaupun gua nggak tahu full hero nya di Gatron kayak gimana soal core. Di sini dia ngeban ya, yang belum diambil Gen Flip itu support sama satu sideline. Kalau gue bilang yang di ban itu kalau nggak Parsa masih banyak sih pilihannya, tapi kayaknya sih kalau nggak Parsa Chang'e atau mungkin Valir buat dorong jauh head. Kita lihat ya, yang ngeban siapa nih? Ngeban siapa ya? Genflix apa si Bidot kan? Oh, dia ngeban Tamus. Nah, kan bener kan Parsa. Yang di ban dari si BTR itu Tamus, sedangkan Genflix ngeban Parsanya karena kita sendiri Parsa itu kalau udah support clearnya cepet, skill kaburnya ada, team fightnya bagus, langsung di ban aja sama Genflix. Dan BTR ngeban Tamus supaya mengantisipasi ada sideline yang kuat buat nahan si Yuzong. Apalagi tadi Tamusnya justru malah mendominasi Yuzong ya, karena emang soal clear kayaknya lebih cepet Tamus deh, jadi dia bisa neken duluan. Harusnya di ban Valir atau Chang'e atau nggak Lunox si Genflix, karena dia Valir itu cross control bagus. Kalau Lunox bisa mecahin hero-hero kayak Yuzong. Dia BTR yang ngeban itu Chow. Gue juga bingung ya kenapa dia ban Chow di sini ya. Padahal kan udah pasti Hildanya itu yang pakai Fredo kan. Entah ada perhitungan tersendiri kah dari mereka. Di Genflix ngeban nih, harusnya kalau nggak sideline-nya supportnya. Nggak Valir, Lunox. Gue rasa sih Lunox sih atau Valir sih, Valir bisa sih. Dia ngedorong jauh head enak banget. Nah kan Valir kan. Berarti BTR ngambil supportnya bisa apa ya? Chang'e lepas sih atau Lunox mungkin buat mecahin Esme. Ya, ini masih rancu banget nih. Mungkin Lunox sih bisa, tapi kurang sisi. Tapi masih bisa sih Lunox buat mecahin si Esme-nya. Kadita. Wis, menarik ini hero signature yang kita. Ini dia ngambil sideline-nya. Sideline-nya Genflix itu masih ada apa yang masih ada? Mungkin Xbox sih, Xbox karena dia clear-nya juga cepat, sustainnya juga lumayan walaupun menurut gue ya di bawah Uranus atau Yuzong. Tapi Uranusnya soalnya di ban, atau dia ngepick Chang'e sih. Kagura. Wah, Maleo Mort ini pasti Watt yang pakai nih. Dia mau ngamanin late game-nya ya. Leomord itu juga bagus sih.
baru kepikiran juga gua. Ternyata dia bisa nahan di early cukup keras, mid, tapi late game-nya juga aman. Ya walaupun early-nya nggak keras-keras banget sih, cuma setidaknya bisa nahan side lane kalau sama-sama pakai apa namanya, pakai offlaner. Terus dia Kagura buat sisi juga, skill kaburnya juga lumayan ada. Nah, cuman gua nggak tahu ya, di sini dia nggak ada hero yang kayak buat DPS gitu loh, mencahin si Yuzongnya. Takutnya Yuzongnya nanti malah kuat, sustainnya jadi panjang gitu. Mending Lunox. Nah kan Lunox diambil buat mecahin SB-nya tuh dari Bigetron. Nanti Lunox-nya side, Kaditanya support, Yuzongnya side, Jawhead-nya tank sama main apa pak. Oh ini keren nih, awat tuh jadi core lagi. Leomord. Nah dari menurut gue ya, dari kedua masing-masing draft plus minus sih, cuman gue lebih suka draftnya begitu karena buat counter Esme ada Lunox, sedangkan buat counter Yuzongnya kayaknya nggak disiapin hero nya sih yang buat counter Yuzongnya. Dan lagi Jawhead-nya buat soal zoning gue lebih suka Jawhead daripada Hilda karena dia lebih enak banget melemparnya. Terus kalau Kadita team fight-nya bagus sih, dive in dive out itu juga keren. Tapi coba kita lihat dulu deh game-nya. Nah biasa ya Fredo langsung nge-zone. Loh, kenapa linknya di bawah? Ngambil level 2 kah? Cuman tapi di zoning. Tuh, nggak dapet creepnya. Kenapa di bawah ya? Kenapa linknya di bawah tadi? Nggak esmin. Akhirnya jadi buffnya. Akhirnya kayak buffnya kalah deh. Oh enggak masih. Oh si Fredo-nya. Tapi Jawhead-nya ada di bawah nih, nggak ketahuan. Fredo-nya sih nggak beli ini. Cuman Rainbow-nya udah mulai start buff duluan. Sedangkan Link-nya tadi rugi 1 wave creep. Kan Jawhead tuh enak banget. Nah kalau kita lihat di sini, Jawhead-nya kan tadi udah turun ke bawah, udah naik dari bawah ke mid kan. Entah mereka komunikasinya gimana. Di sini posisinya SME-nya tuh di sandwich, jadi gampang banget harusnya ke pick off. Sedangkan Link-nya masih ngebuff, Fredo-nya masih sibuk nge-zoning. Nah kan akhirnya tuh justru malah SP-nya jadi yang ke pick off. Jawhead-nya pinter ya, dia ngerasa belum saatnya nge-zoning si dia ngerasa dia belum saatnya nge-zoning si Link. Akhirnya dia pilih nge-pick off Esmeralda-nya. Di sini emang step-step awal itu penting banget. Keren sih. Rotasi aslinya sih. Nah, kan timnya udah nge-zoning lagi. Itu kan Jawhead tuh enak banget kalau buat nge-zoning, buat gangguin, ditinggal lempar.
Di sini justru yang side lane lawan Leomord justru malah Lunox ya, bukan si Yuzong. Uh, uh, sedikit lagi, nice. Dan juga playnya juga tumbang. Ya, nah lihat tuh, dari saya tumbang. Enaknya Jawhead tuh gitu. Tuh kan, ya sebenarnya sama Yuzong kayaknya kalah clear sih, kalah cepet. Langsung beli potion gara-gara salah lempar. Fredo gua rasa di sini dia ngezone si itu terus, si core navigator terus sampai lupa jaga link, atau mungkin karena link kali ya, kill kaburnya gampang. Oke, yang gue bilang ya, kalau Fredo lagi zoning ketemu Jawhead, dia bisa makin jauh. Nah, tumbang lagi linknya. Bentar, langsung diambil aja. Ini kalau kalah step gini sih sama kayak game 1 sih, kalah step di awal. Tadi yang gue bingung kenapa linknya di bawah pertama ya. Mungkin mau dapat XP dulu supaya level 2. Nih, dua-duanya sama ngegeng ya, atas bawah. Biar aja. Malah ditekan ya di atas. Nih ya, kalau kalian lihat tadi Genflix ngegeng Yuzongnya nggak berhasil, tapi dibalikin Lunox sama Kadita ngegeng Leomord tuh justru malah bisa ya. Nah ini momentum nih. Nah ini momentum, harusnya Genflix bisa ini nih. Bisa farming. Nah dapat main objektif Genflix. Nah, diambil ya. Siapa yang ngambil? Oh, Lance-nya yang ngambil ya. Nah, nih lihat ya. Mereka kalau menurut gue tadi agak bingung sih antara mau ngehit turtle sama mau nyerang si Dreams-nya. Dan akhirnya yang dapat justru si Rainbow-nya. Dia rugi sih. Mati udah. Oh, enggak.
Nice Wat. Ayo Wat. Nah, mid game-nya nih Wat. Ayo kan. Wat terkenal yang Maliomot ya. Ya. Marseille bagus tuh, dia nge-cut creep, main objektif, santai karena dia tahu tadi tim fight di early-nya kalah. Diambil buff-nya. Injektor terus. Enak banget emang Gohead. Di sini keren ya si Genfix tuh. Asbinya yang turun ke mid supaya linknya ambil objektif. Keren sih ini. Akhirnya linknya dapat gold lebih dari turret. Jadi yang ditahan di mid. Masih santai. Bagus ini farmingnya Mars. Head itu dilempar. Itu ngapain nyolek lagi? Susah silong tuh petrified. Sabar, Yuzongnya belum datang. Tapi jauh sih Yuzongnya. Kalau Genflix mainnya kayak gini terus nih dari mid ke late, tuh goldnya udah mulai ngejar kan. Bagus nih. Nah, ngapain? Yuzongnya belum ult. Nah kan. Nah kalau gue bilang tadi agak blunder sih. Soalnya si Yuzongnya belum ulti, mereka udah keluarin semua skillnya. Tuh, akhirnya jadi berbalik keadaannya. Masih dikejar sih si Naga. Gila double. Ini kalau Genflix kalah bener sekali lagi, sebahaya sih. Nice.
Gila lancenya. Tapi lancenya mati sih. Nah, mungkin kalian lihat ya. Tadi kan setup warning Genflix tuh bagus banget tuh. Cuman kalau ada karena ada Yuzong nih. Yuzong sama Jawhead-nya. Tuh. Jawhead-nya ngelempar clay ya tadi ya. Terus si Yuzongnya mecahin apa setup warnya si Genflix. Jadi 1 tuker 2. Tapi satunya hyper sih, jadi nggak terlalu rugi lah. Dan dilawan sih masih ada pasif. Masih ada pasif kan. Cicil. Nah, botnya mati. Nice. Udah balik, udah dapat buffnya. Oh, keren. Yang bikin snowball nih, pede sih Marsha. Nah kan, rusak kan tatanan war tuh kalau Yuzong dateng. Ini Vigator bagus sih, dia banyak aman hero yang bisa ngancurin setup warna Genflix. Sedangkan Genflix nggak ada. Warnya harus rapi. Ini sih bergantung sama late game sama Leopardnya awet sih. Nah, udah pick off lagi. Nah, mundur aja. Nggak bisa. Berarti ke arah mana ya? Di tengah ya. Harusnya bisa di defense ini. Oh, lihat Jawhead tuh. Gue rasa sih di sini Fredo agak blunder sih. Coba kita lihat ya. Nih. Nah. Ngapain tadi dia getok si Kadita di situ ya? Padahal kan Kadita bisa nge-dive out juga. Nah, kan Hildanya malah ke pick off. Nah, tapi kan lihat tuh. Parah ini Yuzong nih buat ngancurin setup war. Ini N ya? Berat sih, tapi Yuzongnya udah ulti, ayo. Kalah ya. Oh, di sini N sih kayaknya nih. Nggak bisa nih 4 lawan 1. Minionnya ada. Nggak bisa. GG BTR. Nah, ini berapa poin yang bisa gue ambil ya tadi. Kalau gue rasa dari draft pick mereka kalah di hero zoning. Tadi si Genflix ngambil Hilda, tapi dia ngelepas Jawhead. Padahal menurut gue ya Jawhead itu jauh lebih enak kalau buat ngezoning. Dia bisa nyulik core-nya, bisa lempar reset buff-nya, terus kaburnya juga bisa. Sama kayak Hilda, cuman bedanya Hilda cuma bisa single target gitu kan, ngepok damage. Sedangkan si Jawhead tuh bisa ngelempar, bisa CC gitu. Terus sama dia juga ngelepas si Yuzong. Yuzong itu apa ya? Kalau di game 1 Genflix ngepick Yuzong, BTR ngepick Tamus buat ngalahin stepnya di awal. Dia nge-clear duluan, Tamusnya rotasi duluan. Jadi
dan kebetulan gankingnya Tamus juga berhasil, jadi akhirnya kalah di mid, setnya juga kalah. Udah gitu di game ini apa namanya, kalau menurut gue ya, Hildanya terlalu mau fokus ngezoning si Lance, sedangkan akhirnya lupa gitu, dia harus juga jagain timnya gitu. Nah, akhirnya kayak tadi first blood tuh tadi ya, yang SME-nya di sandwich, jadi nggak ada yang lihat si SME-nya juga. Dari zone depan, Jawhead dari belakang. Udah gitu sama ini kayak belum net game banget, jadi si Awat belum menunjukkan taringnya gitu loh, agak sayang banget. Kalau misalnya ketahan sebentar lagi aja mungkin bisa beda cerita ya. Umurnya Awat mungkin bisa menggila gitu di lebih late game lagi, karena tadi kan kalah step. Dari gue gitu sih, menurut gue di 2 game ini gameplay itu kalah di step aja, tapi dari gameplay sebenarnya udah benar, udah bagus gitu maksudnya. Dia pick hero-nya juga bagus, cuman kalah step aja sih menurut gue ya dari game yang kemarin. Itu aja sih. Thank you guys, sampai berjumpa di lain waktu.